Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Ya, kalau semangat, bagaimana wajah yang semangat, nak? Jangan semangat baru loyo, ya. Tampilkan wajah yang semangat. Apalagi hari ini kita direkam, ya, supaya kalian bisa tampil cantik di dalam video. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas Citra silakan pimpin doa, nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada guru. Selamat pagi, Bu. Pagi, nak. Oke, sebelum kita mulai materi, saya absen dulu ya. Hadir semua hari ini, nak. Siapa yang tidak hadir? Beni dan Sofiati. Kenapa ini? Sakit. Sakit. Beni sama Sofiati sebelumnya sakit, nak? Oke, nah sebelum kita masuk materi, kita bermain-main dulu ya. Oke, silakan berdiri. Melihat ke depan semua, nak. Digeser-geser dulu. Ya, kalau ibu bilang begini, bilang ayam. Ya, begini bebek, begini kucing, begini anjing, sapi, dan kerbau. Ini semua binatang yang ada di lingkungan kalian, ya. Hari ini ibu jadi polantas. Ini apa? Ayam, bebek, kucing, anjing, sapi, kerbau. Ayam, bebek, kucing, anjing, sapi, kerbau. Kucing, ayam, bebek, anjing, sapi, kerbau. Ayam, kucing, anjing, sapi, kerbau. Alhamdulillah semuanya fokus ya. Silakan duduk, nak, ya. Hari ini kita akan masuk materi lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar masalah Pengertian jurnal. jurnal apa, nak? Ya, minggu lalu kita membahas atau materi kita tentang jurnal penyesuaian. Mana minggu lalu kita membahas tentang Pengertian dalam jurnal. apa itu jurnal penyesuaian. Silakan angkat tangan siapa yang di sana. Oke, Hefti. Yaitu jurnal yang dibuat untuk menyelesaikan angka yang terkait dalam neraca saldo agar dapat menggambarkan keadaan situasi. Oke, selain pengertian, minggu lalu kita juga membahas tentang akun-akun yang disesuaikan dan juga fungsi. Siapa yang ingat akun-akun apa saja yang disesuaikan? Ada berapa? Ya, ada 6. Oke, betul ya. Satu apa? Beban? Oke. 2, Pendapatan yang harus masih diterima. pendapatan Yang masih harus diterima. masih harus diterima. 3, kita Penyusunan aset tetap. penyusutan aset tetap. 4, Beban yang dapat dibayar. beban yang Dibayar. dibayar di muka. 5, Lengkap. Pemakaian perlengkapan. pemakaian perlengkapan. 6, pendapatan yang diterima di muka. Ya, itu ada 6. Oke. Ini nah ya, jangan sampai kalian ini tidak semangat belajar akuntansi karena ibu akuntansi itu sulit. Akuntansi itu nanti bagaimana? Apa mudah mendapat pekerjaan? Insya Allah ya. Akuntansi itu kalian pada saat mau tamat SMK pasti mau kerja. Selain mau kuliah pasti mau kerja. Nah, lowongan pekerjaan
pekerjaan untuk akuntansi itu sangat banyak. Karena orang dimanapun kegiatan pasti butuh, ya butuh, ya uang. Nah, kalian akuntansi ini berhubungan dengan keuangan. Mau di perusahaan pasti ada keuangan. Mau kerja jadi PNS, mau jadi guru bisa, ya. Jadi jangan loyong. Ibu saya dulunya mendaftar TKJ tapi tidak lulus, akhirnya masuk akuntansi karena terpaksa. Itu sudah rezeki kalian dan kalian harus sungguh-sungguh untuk belajar, ya, supaya kalian nanti pada saat, karena kita itu semboyannya akuntansi, ya, semboyannya SMK bisa, ya, dan SMK hebat. ya. Jadi diharapkan setelah keluar dari sini kalian bisa apa? Bisa Kerja. Itu sekali. Benar, penyesuaian perusahaan jasa. Kenapa dikatakan perusahaan jasa? Karena kan perusahaan dalam akuntansi itu terbagi tiga, ada jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk sekarang kita belajar masalah perusahaan jasa. Ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran maksudnya tujuan kalian mempelajari jurnal penyesuaian. Minggu lalu karena kita sudah membahas, ya, tentang apa itu definisi atau pengertian daripada jurnal penyesuaian. Kita juga sudah membahas tentang fungsi jurnal penyesuaian kalian. Diharapkan setelah mempelajari ini mampu menyimpulkan definisi jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan benar. Ya. Yang kedua, kalian harus mampu menguraikan fungsi jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan benar. Yang ketiga, kalian harus mampu menentukan akun-akun yang disesuaikan dengan benar. Yang keempat, menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa dengan benar. Minggu lalu ini semua sudah. Jadi minggu ini kita akan masuk pada membuat jurnal penyesuaian dengan benar. Jadi setelah hari ini diharapkan kalian mampu membuat jurnal penyesuaian dengan benar. Ya. Setelah itu kalian akan dibagi beberapa kelompok. Kalian dibagi beberapa kelompok, ibu akan membagikan LKPD, kalian berdiskusi sama teman kalian untuk mengerjakan LKPD tersebut. Setelah itu kalian per kelompok akan tampil di atas, ya, untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Sama dengan minggu lalu, ya Naya? Ya? Oke. Sebelum ibu menampilkan, silakan keluarkan bukunya, perlengkapan alat tulisnya, ya. Silakan keluarkan bukunya, perlengkapan alat tulis, ya. Oke, sudah? Ini masalah yang akan dibahas, ya. Silakan kalian amati. Saldo dengan keadaan yang sebenarnya. Maksudnya neraca saldo pada catatan neraca saldo. Karena sebelum kita membuat jurnal penyesuaian ada namanya neraca saldo. Di situ saldo keuangan, ya, dia menampilkan. Tapi ternyata pada akhir periode dia mengecek ada beberapa, ya, nilai-nilai yang ada pada neraca saldo tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang real, ya. Silakan dilihat, ya. Ya, masih diingat karena itu akan ganti tampilannya. Ibu akan tampilkan nanti.
Ibu akan bertanya sama kalian, ya. Silakan diamati di atas, ya. Silakan diamati, diingat, ya, karena Ibu akan bertanya, diamati dan diingat, ya. Kalau tidak diingat. Muncul tadi di atas 6. Ayo keras, berapa? Kita 6. Masalah yang pertama apa? Silakan angkat tangan yang bisa. Ibu akan bagikan snack, ya. Ayo angkat tangan masalah yang pertama. Oke, berarti pemakaian perlengkapan. Apa masalahnya, Nak? Tidak sama nilainya. Ya, nilai yang ada pada neraca saldo tidak sesuai dengan fisik. Oke, siapa lagi? Ayo, ada 6 tadi. Yang pertama adalah perlengkapan. Yang kedua, masalah yang kedua apa? Sudah ada neraca saldo dan keadaan yang sebenarnya. Jadi itu yang ambil kuenya karena tidak ada yang ingat. Yang ketiga apa? Berarti yang ketiga kenapa tidak mau bicara? Apa, Nak? Akumulasi penyusutan peralatan kantor, ya. Adanya penyusutan, ya, yang belum dicatat. Oke, yang keempat. Atau apa lagi selain itu, karena ada 3. Apa lagi yang siapa yang masih ingat? Beban gaji. Oke. Ya, apalagi Nak selain beban gaji? Pendapatan yang diterima di muka. Ya, pendapatan diterima di muka. Yang terakhir apa? Ada lagi 1. Apa, Nak? Pendapatan jasa atau pendapatan yang belum diterima, ya. Pendapatan jasa atau pendapatan yang belum diterima, ya. Nah, ada masalah otomatis ada penyebabnya, ya tidak? Apa penyebabnya sehingga perlengkapan pada neraca saldo dan pada keadaan yang sebenarnya itu tidak sama? Itu tanpa peralatan, ya, ada beban gaji terhutang, ada pendapatan diterima di muka tidak sesuai dengan neraca saldo dengan keadaan yang sebenarnya, ada piutang pendapatan atau pendapatan jasa yang belum dicatat, ya, dan yang terakhir ada asuransi yang dibayar di muka tidak sesuai, ya. Oke, ya, untuk membahas ini apa penyebabnya dan apa solusinya, kalian akan kerjakan secara berkelompok, ya. Di sini ada 17, ya. Jadi kalian akan Ibu bagi 4 kelompok. Ada yang sampai 5, ya. Ketuanya masih kita gunakan yang minggu lalu, Ana, ya. Oke. Ini kelompok 2. Jadi Verti sini pindah ke sini. Jadi kelompok 3. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, ya. Oke. Silakan pindah. Ada tempat di sana, simpan saja biar bagus kan bisa sini. Kita akan mengerjakan namanya LKPD sama dengan minggu lalu, nah, ya. Kita akan mengerjakan LKPD. Nah, kalian akan mengerjakan LKPD. Di sini ada
masalah yang tadi kita bahas kalian akan kerjakan secara berkelompok ya. Ini ditulisin namanya ada nama anggotanya kelasnya. Oke, tulis nama kamu. Tulis nama dan kelas. Silakan ya, ini ya modulnya, silakan modulnya. Selain dari modul, silakan kalian buka HP-nya ya. Ada linknya dibagikan di grup ya. Di situ kalian bisa mencari atau bisa juga cari di link yang lain ya. Kalian bisa cari di situ. Jadi silakan naikkan HP-nya, betul-betul cari materinya nak ya, yang berhubungan dengan apa yang kita bahas hari ini. Jangan buka Facebook ataupun sosial media yang lain ya. Silakan dikerjakan, dibaca petunjuknya nak ya. Terus ya, waktu yang kalian gunakan untuk mengerjakan ini ada 30 menit ya. Ternyata ibu lupa menuliskan waktunya di situ. Biar kalian ya, ada 30 menit nak. Silakan buka di internet. Bagus di modul dan ya. Karena di situ ada nilai pada neraca saldo dan ada nilai yang real dan otomatis ada selisih. Jadi ada 3 nilai di situ yang mana yang digunakan ya. Waktunya setengah jam kan ya. Silakan bisa buka HP-nya selain dari modul, mungkin mau cari
Yang tidak mengerti silakan bertanya sama ketuanya ya atau temannya yang lain yang mengerti. Karena nanti pada saat diskusi ya kalian harus bisa semua aktif untuk menanggapi kalau ada yang bertanya ya. Jadi jangan kayak ketuanya saja yang bekerja ya. Ini namanya diskusi berarti semuanya harus mengeluarkan pendapat. Saat kelompok 4 membacakan, dibacakan semua dulu nggak ya? Jawabannya setelah itu kalau dari kelompok 3, 2, 1 otomatis harus menanggapi ya. Kalau mungkin nggak ada yang beda atau ada yang tidak mengerti dari jawaban kelompok 4 silakan menanggapi atau bertanya ya. Oke, siap kelompok 4 silakan presentasikan jawabannya ya. Berdiri saya di situ. 3, 4. Oh iya. Oh ya sorry. Kelompok 3 ini. Kelompok 4. Ayo. Citra silakan bacakannya. Ya kan temannya yang lain nanti ya. Benar-benar. Ayo. Silakan berdiri nak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bersusun atas nama Gita Cahyani, Citra Sahira, Hidayanti, dan Muhammad Marki. Jawaban dari jurnal penyesuaian. Beban perlengkapan. Pada perlengkapan sebesar 380
80.000. Kedua, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 305.000. Yang ketiga, beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 4.950.000. Yang keempat, beban gaji pada utang gaji sebesar 440.000. Yang kelima, piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 1 juta. Yang keenam, pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar 500.000. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1, 2, 3 ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Yang menanggapi silakan berdiri ya. Apakah mungkin ada yang beda pertanyaan? Jawabannya baru disebutkan ya. Apakah nomor 1, 2, 3 karena ada 6 jurnal ya? Ada? Berarti kelompok 1. Beda? Beda. Oke, yang beda atau yang bertanya silakan berdiri ya. Oke, yang mana yang beda? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2, 3. Siapa yang beda? Atau sama? Oke, silakan kalau bacakan. Silakan berdiri kalau. Bacakan dulu Ferti, kalau berarti berapa jadinya? Nah, kalau di sana 38. Karena kan memang ada 3 nilai ya di sini muncul. Ada nilai dari neraca saldo, ada nilai yang ada di gudang, ya tidak? Dan ada nilai selisih. Nah, kalau Ferti berapa tadi? Nah, itu yang bertanya kembali. Kalau kelompok 4, nilai 380 itu diambil dari mana? Atau nilai yang di jurnal nilai yang mana? Neraca saldo, nilai selisih, atau nilai yang ada di gudang? Ya, silakan berdiri. Nah. Bisa yang lain menjawab, jangan citra sama terus ya. Perlengkapan yang masih ada di gudang. Perlengkapan yang masih ada di gudang. Jadi menurut kalian bahwa jurnalnya itu beban perlengkapan kepada perlengkapan dan nilai yang di jurnal adalah nilai yang ada di gudang. Kalau versi nilai 890 diambil dari mana? Ya, terbatas. Siapa yang sependapat dengan kelompok 4 atau kelompok 3? Atau ada yang lain? Kelompok 1 silakan berdiri, keluarkan pendapatnya. Silakan kelompok 1. Kalau kami kelompok 1 sependapat dengan kelompok Berapa? Bagaimana jurnalnya? Berarti nilai yang di jurnal adalah ya, nilai itu yang dari mana letaknya dulu? Nilai selisih. Kalau kelompok 2 berapa? Sama dengan? sama. Ya. Terus yang 2 jurnalnya
dari kelompok 4 tadi, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 350. 1, 2, dan 3. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Kelompok 1 sama? Beda? Oke, silakan dibacakan pendapat kalian. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Bagaimana? Bagaimana bisa mendapatkan nilai 305.000? Nilai jumlahnya nak tadi yang ditanyakan. Dari mana didapatkan nilai 305.000? Atau kelompok 2, kelompok 3 ada yang bisa mungkin sependapat dengan kelompok 4 bahwa nilainya 305.000. Mungkin ada yang bisa menjawab sebelum kelompok 4. Kalau kelompok 2 berapa nilainya nak? Apa jumlahnya? Jumlahnya dulu bacakan. Kelompok 2. Nilainya 305. Oke, 305.000. Berarti kelompok 2 dulu yang memberikan tanggapan karena jumlahnya sama dengan di kelompok 4. Silakan berdiri kelompok 2. Berdiri. Silakan berdiri. Itu dari mana dapat nilai 305.000-nya? Ya. Dapat nilainya 300. Atau kenapa nilainya 305.000? Silakan. Berdiri anakku, biasakan menjawab sambil. Oh sorry, ibu juga lupa hadiahnya. Ganti hadiah ya. Siapa tadi yang sudah aduh, ibu juga lupa. Siapa tadi yang bertanya? Ibu lupa tadi. Oh. Waktunya tidak lebih dari 5 menit ya. Oke. Oh. Silakan. Karena dicatat sebagai harta maka nominalnya dicatat yang terpakai. Dicatat sebagai harta Maka nominalnya dicatat yang terpakai. Bagaimana kalian tahu bahwa ini dicatat sebagai harta? Bagaimana kalian tahu bahwa ini dicatat sebagai harta? Karena namanya asuransi dibayar di muka. Namanya di mana? Ya, bahwa pada neraca saldo itu yang dicatat adalah asuransi dibayar di muka. Itulah kalian melihat bahwa ini dicatat sebagai harta. Dan nilainya 305.000. Oke, kelompok 4 atau ada alasan yang lain kalau menurut kelompok 2 dan kelompok 3 kenapa nilainya 305.000? Karena ini dicatat sebagai harta. Ya, dicatat sebagai harta, maka nilai yang di jurnal adalah nilai yang terpakai. Kalau kelompok 4 sependapat sama. Kalau kalian berapa? Coba dibacakan berapa? Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 315.000. Oke, yang ketiga tadi ya, jawaban dari kelompok 4, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan ya, nilainya 4.950.000 ya. Dari jawaban ini kelompok 1, 2, dan 3 ada yang mau bertanya atau ada yang menanggapi atau ada yang lain jawabannya? Kelompok 1, bagaimana jawabannya?
Berapa? Jumlahnya kelompok 4 sama. Oke, kalau sama saya bertanya. Kenapa nilai itu kan ada akumulasi prinsipnya peralatan kantor pada neraca saldo. Ada juga yang pada data di bawah. Kenapa nilainya 4.950.000? Karena kan ada juga akumulasinya ya pada neraca saldo. Karena tadi yang pertama, kedua itu dihubungkan juga sama neraca saldo. Dan yang ketiga pun ini kenapa nilai yang di jurnal 4.950.000 tidak dikurangkan dari neraca saldo dulu atau itu yang harus bahwa ini nilai jurnalnya 4.950.000. Nomor 1 karena jumlah penyusutan peralatan selama tahun berjalan 4.9 dan itu yang harus dijurnal. Kalau kelompok 2 karena dibilang di mana? Oh, bahwa penyusutan kelompok 3 karena mengalami penyusutan. Oke. Yang keempat bahwa beban gaji ya kenapa pakai utang gaji? Karena belum dibayarkan. Kenapa nilainya 440? Kenapa nilainya 440? Ya, kelompok 4. Kenapa nilainya 440? Otomatis kan kita memilih jawaban pasti ada alasannya. Karena ini ada dua data. Ada dari neraca saldo, ada data yang real, ya, yang ada di bawah. Tadi kenapa bukan beban gaji pada utang gaji? Dengan alasan bahwa karena ini belum dibayarkan. Nah, nilainya lagi yang ikut tanyakan. Karena menurut kalian sama semua jawabannya. Beban gaji pada utang gaji. Nah, kenapa nilainya 440.000? Padahal pada neraca saldo juga. Nah, yang ibu tanyakan kenapa kalian menggunakan 440? Yang ada pada neraca saldo. Karena kan tadi jawab selalu digunakan karena ini kita membandingkan antara neraca saldo dengan apa yang kenapa menggunakan 440? Iya. Sama jawab saja karena apa nak? Silakan. Ayo, satu. Yang bisa mengobservasi langsung keluar. Ya karena ini masa menjawab tidak ada alasannya, langsung saja. Saya tidak bilang ini salah atau betul, tapi kan kalian semua sependapat. Kelompok ini sependapat semua beban gaji pada utang gaji. Oke, tadi kenapa pakai utang gaji? Karena biasanya kan ada beban gaji pada kas, ada beban gaji pada utang gaji, ya. Dengan alasan kenapa? Karena ini belum dibayarkan. Ya, 440 kenapa? Saya tidak bilang salah nak ya teman-teman. Saya cuma bertanya kenapa menjurnal tadi kan kita selalu apa nak? Silakan. Karena nilai gaji terutang selama periode berjalan. Keras ibu, pendengarannya sudah. Karena nilai gaji terutang selama periode berjalan sebesar 440.
Karena nilai yang terutang, artinya nilai gaji yang terutang sebesar 440. Jadi itu yang lain sama pendapatnya atau beda? Sama. Sebelum karena itu yang tadi dia menjawab, saya kasih 2 ya. Betul atau tidaknya nanti ibu ingat ya. Oke, yang kelima. Yang kelima, pendapatan telah dihasilkan. Ya, jurnalnya piutang pendapatan pada pendapatan jasa sebesar 1 juta rupiah. Kelompok 1, jurnalnya dari kelompok 4, piutang pendapatan atau pada piutang jasa pada pendapatan jasa sebesar 1 juta. Kelompok 1, apanya yang sama silakan dibacakan. Piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 1 juta. Oke, kelompok 2. Ya silakan dibaca semuanya. Piutang usaha pada pendapatan jasa senilai 1 juta. Kelompok 3. Sama Bu, piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 1 juta. Piutang usaha pada pendapatan dengan pertanyaan yang ya, nilainya ya, yang dimana didapat 1 juta. Atau kenapa yang nilai yang 1 juta yang dijurnalkan? Pendapatan telah dihasilkan tetapi belum dicatat. Pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat. Artinya ada pendapatan yang telah dihasilkan. Berapa yang pendapatan yang telah dihasilkan? 1 juta. 1 juta, tetapi belum dicatat, makanya nilainya itu yang dijurnalkan. Kalau kelompok 3, kenapa menggunakan kata piutang pada pendapatan, bukan khas pada pendapatan? Ya, atau mungkin pendapatan diterima pada pendapatan, atau kenapa memilih jurnalnya piutang pada pendapatan? Kelompok 4 dulu deh, kenapa memilih jurnalnya piutang pada pendapatan? Tadi alasannya nilainya karena pendapatan yang telah dihasilkan sebesar 1 juta tapi belum dicatat, makanya nilainya sebesar 1 juta. Ayo. Kelompok 3 ya, Karena pendapatan yang belum diterima. karena pendapatan belum diterima, uangnya belum diterima. Iya, iya. Oh, karena pendapatannya belum diterima, makanya piutang pada pendapatan. Ada yang berpendapat lain? Atau sependapat? Sependapat kelompok 1? Ya. Karena uangnya belum diterima, makanya piutang pada pendapatan. Ya. Oke. Baik. Ini yang terakhir ya. Kenapa ibu bacakan langsung 7 semua ya? Karena nanti itu kalian sudah tidak, kelompok 1, 2, 3 tidak bergantian lagi. Jadi makanya ibu langsung dengarkan semua jawabannya. Ya. Oke, yang nomor 6 ya, pendapatan diterima dibuka pada pendapatan sebesar 500.000 ya. Kelompok 1 silakan dibacakan jawabannya. Kalau menurut kelompok 4, pendapatan diterima dibuka pada pendapatan sebesar 500.000. Kelompok 1 silakan dibacakan jawabannya. Berdiri dulu ya kalau pada saat Pendapatan diterima dibuka pada pendapatan jasa senilai 500.000. Kelompok 2 silakan berdiri. Pendapatan diterima dibuka pada pendapatan jasa senilai 500.000. Senilai 500.000. Kelompok 3 Pendapatan diterima dibuka pada
sebesar 750. Ya, ada yang berbeda. Yang berbeda dulu ditanyakan. Silakan berdiri dulu. Silakan kalian jelaskan. Kenapa nilai yang kalian jurnal adalah nilai 750.000? Karena dicatat sebagai utang yang terpakai. Berdiri. Berdiri. Oke. Karena dicatat sebagai utang, jadi nominalnya itu yang terpakai. Berapa nilai yang terpakai menurut kalian? 750. Kelompok 1, silakan berikan alasannya. Karena kalau menurut kelompok 1 kelompok 3 bahwa mereka kenapa jumlahnya berapa? Jumlahnya sama nggak ya? Pendapatan diterima di muka pada pendapatan dengan nilai 7,5. Pendapatan diterima di muka pada pendapatan dengan nilainya 7,5 karena yang terpakai 750. Oke. Kelompok 1, silakan nak. Kelompok 1 dan kalian dapat nilainya ya, yang 500.000. Karena tadi kan 500 ya. Kalau menurut kelompok 500. Kalau kelompok 3 7,5 dengan alasan mereka menjumlah nilai yang terpakai sebesar 750.000. Nilai selisih antara tidak didengar temannya semua. Silakan. Oke, silakan. Terus Nilai yang kami catat di jurnal yaitu nilai selisih antara nilai dari saldo dengan yang ada di nilai yang di neraca saldo dan nilai yang ada di data ya, data nil yang tanggal 31 Desember. Kalau kelompok 2 menurut alasan dari kelompok 1 kenapa memilih nilai 300 atau nilainya di situ 500? Karena nilai yang di jurnal adalah nilai selisih antara neraca saldo dan data yang akhir 31 Desember pada data yang ada di data nilnya ya, atau di situ yang belum terpakai. Kelompok 2 silakan alasannya ya, baru kelompok 4 ya memberikan alasan. Kenapa 500.000? Karena kalian sudah dicatat sebagai utang. Karena dicatat sebagai utang. Terus maka nilai yang terpakai yang di jurnal, kalau menurut kalian nilai yang terpakainya 500.000 dicatat sebagai utang, nilai yang terpakai. Kalau kelompok 4, kelompok 1 kenapa memilih 500 ya? Nilai 500 itu bahwa karena adanya selisih antara nilai yang neraca saldo. Kalau menurut kelompok 2 bahwa nilainya sudah yang terpakai sebesar 500. Kalau kelompok 3 mengatakan bahwa nilai yang terpakai 7,5. Kalau kelompok 4 sama dengan ya, apa jawabannya?
selisih dari neraca saldo dengan data transaksi. Selisih dari neraca saldo dan data transaksi. Baik, untuk diskusi sampai di sini ya. Nanti upload untuk kalian semua ya. Ibu akan tampilkan jawabannya ya. Maksudnya bukan yang salah, yang kurang tepat jawabannya nah ya. Karena ada beberapa yang tidak sama. Jurnalnya semua alhamdulillah ya sama, tapi ada banyak yang berbeda di nilai. Setiap kelompok ada yang berbeda di nilai. Silakan lihat LKPD-nya. Ada 6 masalah yang muncul tadi di LKPD, yaitu ada masalah perlengkapan, asuransi dibayar di muka, penyusutan peralatan, gaji yang terutang, pendapatan yang masih harus diterima, dan pendapatan diterima di muka. Di mana akun-akun ini minggu lalu sudah dibahas ya, tapi kita belum masuk jurnalnya ya. Nah, jurnalnya pada saat perlengkapan. Kita bahas jurnalnya dulu ya. Beban perlengkapan pada perlengkapan ya. Apabila ada perlengkapan yang pemakaian perlengkapan dibuatkan jurnal penyesuaian, maka jurnalnya itu beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya, dari 1, 2, 3, 4 ya, alhamdulillah semuanya betul jurnalnya. Ya, untuk akunnya, nama akun. Ya. Nomor 2, apabila asuransi dibayar di muka ya, karena asuransi dibayar di muka itu pencatatannya pada AJP ada 2, ada sebagai harta dan sebagai beban ya. Dan tadi memang diakui sebagai harta sesuai dari pendapat tadi kelompok 3 ya, bahwa kenapa memilih beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, karena ini dicatat sebagai harta. Betul. Makanya jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Betul nah, ya, itu jurnalnya. Untuk nama akun. Yang ketiga, penyusutan peralatan. Jurnalnya penyusutan peralatan, karena memang penyusutan peralatan atau apapun itu tetap yang jurnalnya memang beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Dan betul ya. Dan kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk nama akunnya betul ya. Gaji yang terutang. Jurnal penyesuaiannya beban gaji pada utang gaji ya. Tadi kenapa biasanya kan kalau kita membayar ya itu beban gaji pada kas, tapi kan ini masih terutang, makanya beban gaji pada utang gaji di muka. Sedangkan pendapatan diterima di muka itu bukan masuk pendapatan, tapi dia masuk sebagai uang ya. Makanya untuk jurnal akun-akunnya 1, 2, 3, dan 4 semuanya betul ya. Sisa nilainya ini yang mau ya. Silakan kalian lihat. Yang pertama, beban perlengkapan pada perlengkapan nilainya. Kelihatan ya? Kelihatan? Kenapa ada selisih? Ada penjelasannya, karena adanya pemakaian. Dan nilai yang di jurnal adalah nilai yang sudah terpakai. Makanya yang tepat adalah 890. Yang kedua, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ya. Di neraca saldo mengatakan asuransi dibayar di muka masih 620.000. Pada data penyesuaian bahwa premi asuransi yang baru terpakai 315.000. Artinya belum terpakai kalau menurut catat dia dicek bahwa asuransinya. Nah, berarti ini ada selisih. Ini diakui sebagai harta. Biar penjelasannya pada modulnya bahwa nilai yang di jurnal itu adalah nilai selisih. Kenapa adanya selisih atau yang sudah terpakai? Ya, selisih itu karena apa? Karena sudah digunakan. Artinya sudah jatuh tempo. Beban asuransi mungkin pada awal ya. Awal bulan 620, ternyata sampai akhir bulan
ada yang digunakan sebesar 305.000. Makanya itulah nilai yang di jurnal. Nah, yang ketiga, beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi ini tadi yang 305.000. Jawaban dari kelompok apa ya? Kelompok 1 ya tadi yang kurang tepat. Yang tepat itu 300. Kalau kelompok 1 tadi 315.000. Yang tepat itu 305.000. Oke, yang ketiga, beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 4.950.000. Nah, dari mana? Ya betul tadi ya. Kenapa beban penyusutan ini sudah betul semua? Kenapa nilai yang di jurnal? Karena dalam tahun berjalan yang menjadi beban penyusutan itu 4.950.000 dan nilai yang harus di jurnal jadi yang menjadi beban pada tahun tersebut atau tahun berjalan. Yang keempat, beban gaji pada utang gaji ini semuanya betul tadi nak ya, yang nomor 3. Yang nomor 4, beban gaji pada utang gaji ya nilainya 440.000 ya. Nilai yang di jurnal adalah nilai yang menjadi beban pada periode tersebut. Karena walaupun ada pada neraca saldo itu kan beban yang lalu, yang menjadi beban sekarang pada periode tersebut yaitu 440.000. Ini semua betul juga tadi ya. Yang kelima, piutang usaha pada pendapatan jasa. Ya, nilainya 1 juta rupiah. Dari mana didapat nilai ini? Ya, nilai yang di jurnal adalah nilai pendapatan. Artinya kita sudah mengerjakan. Sini saja. Seperti yang Ibu bilang bahwa kelompok 1 hanya satu yang kurang tepat di nilainya ya. Kelompok 2 alhamdulillah betul semua. Kelompok 3 ya ada di nilainya juga pada nilai jurnal ya, yang kurang tepat 1. Begitupun juga kelompok 4. Lihat hasilnya kalian sudah, walaupun ada sedikit kesalahan ya, tapi alhamdulillah ada di pada kita kirimkan linknya melalui grup ya. Sudah, kalau caranya bukan ya? Diklik saja itu linknya baru diisi dulu namanya kalian, nama kelas, tidak ada data kan? Password sama ini. Ya, password Oppo A54. Tidak ada data. Cepat 10 menit. Oh, nama. Itu linknya. Ya. Kenapa kerja sama tidak ada data? Tidak ada anunya, HP-nya.
Sendiri-sendiri jawabannya anakku, silakan sendiri-sendiri. Ini kan evaluasi untuk kalian. Bisa. Sudah. Sesuai dengan sesuai dengan pemikiran. Bisa kalau sudah ya lihat skornya nanti dari sudah itu tidak bisa kalau HP-nya tidak bisa lihat kan HP-nya ada salahnya ya skor kalian, jadi kalian bisa lihat skor kalian sendiri kiri baru lihat skornya. Hampir sama dengan nilai diskusinya tadi. Oke, dikirinya cepat. Yang pas waktu itu di bawah tanda kiri. Kirim itu otomatis dia ibu. Ya, let's go. 100. Let's go. Kelompok 3 sudah sama ya. Kelompok 1 juga sudah. Coba. Jadi siapa? Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini apa? Apa yang dipelajari hari ini? Ayo
Ayo. Apa yang kita pelajari nanti? Apa kesimpulannya? Ya. Ayo. Membuat jurnal Penyesuaian. membuat jurnal penyesuaian. Ada berapa? 6 apa? 6 akun. Ya, ada 6 akun yang dibuatkan jurnal penyesuaian di mana perlengkapan, di mana nilai yang di jurnal pada saat membuat AJP untuk jurnal penyesuaian adalah nilai selisih atau nilai yang pemakai keras karena ya jangan malu-malu. Yang kedua, apa lagi setelah pemakaian perlengkapan? Ya, beban asuransi atau asuransi dibayar di mana pada saat kita membuat jurnal penyesuaian, nilai yang di jurnalnya adalah nilai ya sudah jangan bicara di sini karena kesetaraan suaranya. Nilai nilai yang sudah tahu saldo asuransi dibayar itu yang sudah digunakan. Terus yang ketiga adalah utang. Ya, nilai yang di jurnal adalah utang gaji pada periode kerja. Jangan berbisik karena yang keempat penyusutan. Ya, penyusutan peralatan. Yang kelima kenapa? Apa? Pendapatan yang masih belum diterima. Yang terakhir, ya pendapatan diterima. Itulah kesimpulan hari ini kalau kita membuat jurnal penyesuaian di mana dalam jurnal penyesuaian ini ada 6 akun yang dibahas ya. Ada perlengkapan, bagaimana caranya menentukan nilai dan akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut ya, dari 6 transaksi tersebut. Dan alhamdulillah ya, dari hasil diskusi dan nilai evaluasinya alhamdulillah saya lihat kalian sudah mengerti. Walaupun malu untuk mengeluarkan suara pada saat ya. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Pada pertemuan berikutnya setelah AJP apa? Dalam siklus akuntansi setelah AJP apa nak? Yes, neraca lanjut. Jadi pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas tentang neraca lanjut. Ibu harapkan kalian ya supaya apa yang dipelajari sekarang itu biasanya begitu. Minggu depan sekarang mengerti, minggu depan ketemu ditanya ulang, lupa lagi. Kenapa? Kalian pulang ke rumah tasnya langsung masuk di dalam lemari. Nanti diambil lagi pada saat mau sekolah pada materi pelajaran yang sama. Akhirnya sudah mengerti sekarang ya. Minggu depan baru mau dipelajari lagi otomatis lupa. Jadi kalau pulang itu ya sempatkan malam sejam setengah jam untuk dibaca ulang. Jangan yang dipelajari itu pelajaran besoknya saja ya. Jadi diulang-ulang lagi supaya apa yang sudah dipahami sekarang tidak dilupa lagi untuk pertemuan berikutnya. Ya, oke. Ya, jadi selain materi ini pelajari juga masalah dan rencana lanjut. Oke, kita kelas sebelum kita pulang silakan berdoa. Apa? Silakan berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Seluruhnya siap.